membantu seorang istri itu salah satu dari sunnah Nabi. Asik gitu. Jadi selain kita menyenangkan seorang istri, kita juga mengikuti jejak Nabi kita. Oke Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Urip Manfaat. Ora manfaat, ora usah urip. Dan kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengikuti video saya. Di konten kali ini saya ingin masak lagi seperti biasa karena kondisi masih lockdown, belum bisa dimasakin sama seorang istri. Jadi saya masih masak sendiri teman-teman. Oke. Dan apa yang saya mau masak, kalian ikuti terus video saya. Jangan lewatkan dan jangan di skip, karena masakan ini adalah masakan ciri khas, masakan kesukaan saya juga. Kalau untuk di daerah Jawa Tengah, khususnya daerah Banyumas, paling tahu masakan ini ya, karena masakan ini dibikin atau dibuat dari sebuah tempe. Asik. Tempe. Sebuah kedelai. Tapi tempe lah. Ya, dari tempe. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen tahu seperti apa dan apa masakannya, ikuti terus channel saya di channel Urip Manfaat. Oke, kita langsung saja, let's go. Oke teman-teman, ada baiknya sebelum saya memulai masak, saya kenalkan dulu bahan-bahannya dan apa bahan utamanya. Oke, dan di sini saya udah siapkan semua. Ada ini dia. Ini bumbunya, ada ketumbar, ada kemiri, ada bawang putih, sama yang pastinya garam. Ntar kita tambahkan sama juga kita tambahkan bumbu penyedap. Nah, di sini ada menu utamanya ini, teman-teman. Yaitu tempe. Ini saya sengaja saya potong. Saya potong-potong tipis segini ya. Tadinya lebar. Saya bikin sedang aja, ukuran sedang. Sebenarnya kalau beli di pasar yang ukuran udah jadi siap digoreng buat jadiin tempe mendoan ya, itu udah ada teman-teman. Tapi saya pengen menambah kegiatan aja, jadi saya saya beli yang belum dipotongin. Jadi saya potong-potong sendiri dan ini hasilnya yang udah saya potong. Ya. Kemudian ini ada daun bawang. Kita juga pakai daun bawang supaya lebih lebih enak aja gitu. Oke. Dan ini pakai tepung terigu yang nanti buat dicampur sama mendoannya. Oke, jadi itu teman-teman ya bahan-bahannya. Sebelum saya mulai, saya kenalkan dulu. Dan selanjutnya kita mulai proses pengolahannya. Oke, seperti apa proses pengolahannya? Kalian terus ikuti video ini, jangan lewatkan. Oke teman-teman, jadi kita mulai. Kita ulek sampai merata dan benar-benar tercampur semua. Dari bawang putih, kemiri sama ketumbarnya kita ulek sampai rata. Kalau misal di rumah mau masakin istri apa? Kenapa? Kalau di rumah Masakin istri. Oh iya, penting. Nggak cuma gantian kita mah. Nggak cuma istri yang masakin kita, asik. Kita juga masakin istri juga. Jangan cuma dimasakin doang. Karena membantu seorang istri itu salah satu dari sunnah Nabi. Asik gitu. Jadi selain kita menyenangkan seorang istri, kita juga mengikuti jejak Nabi kita gitu teman-teman. Jadi wes
Jangan. Enggak lah. Jangan sampai kita merasa minder, merasa malu, ya kan? Gara-gara kita membantu kerjaan istri, kita malu. Ya, jangan. Karena kita orang Islam itu harus selalu mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Gitu teman-teman. Jadi selain istri kita senang juga kita dapat pahala insya Allah gitu kan. Ntar bonusnya adalah ya kan, di servis tambah yoi. Servis tambah gitu kalau kita bantuin istri mah. Gitu. Dan buat kalian teman-teman yang belum punya istri, asik, saya doakan supaya cepat diberi istri. Amin. Karena pernikahan itu adalah setengah dari agama kita. Kayak gitu teman-teman. Dan kita yang punya istri, kita harus bersyukur. Gitu. Kita harus bersyukur teman-teman. Punya istri, istri baik ya kan, kita syukurin. Istri cerewet ya kita syukurin gitu. Kita pokoknya selalu bersyukur aja kalau punya istri mah. Karena apa? Saya lupa tuh. Segala sesuatu yang kita syukuri, insya Allah akan ditambah sama Allah. Gitu. Jadi kalau Istri disyukuri. nah kemungkinan dia nambah. Nambah istri kita teman-teman. Gitu teman-teman. Ya apa ya namanya ya, just kidding lah ya, just kidding. Tapi insya Allah bermanfaat lah ya. Daripada kalian nungguin saya ngulek lama juga ini. Jadi iya gitu. Jadi segala sesuatu hal harus kita syukuri. Dan kalau itu suatu ujian, ya kita bersabar. Punya istri cerewet, ya bersabarlah. Karena semua kondisi orang mukmin baik. Nah, itu paling penting. Kondisi seorang mukmin, kondisinya apapun itu baik. Oke, teman-teman, ini udah halus. Saya rasa cukup. Ya, mungkin sedikit saya tambahin garam kalau itu kurang, ntar kita cicipin pas sudah kecampur sama tepung terigunya. Oke, ini udah siap. Dan maaf tadi saya potong daun bawangnya nggak direkord supaya mempersingkat waktu aja. Kalian udah pasti paham lah cara motong daun bawang. Dan selanjutnya kita mau bikin ini nih adonan. Oke teman-teman, kita mulai campur. Ini bumbu yang tadi kita halusin. Dan ini tepung terigu yang udah saya masukin ke dalam wadah. Kita campur. Dan kita tinggal tambahkan air. Pakai terigu apa itu, Pak? Tepung terigu, saya nggak tahu tepung terigunya. Ya, Bukan yang bukan bermerah. yang biasa. Sini udah nyiapin air. Kita tuang. Emang mesti pakai air dingin. Enggak juga, ini ada air dingin ya Bapak, kita pakai aja. Kalau air panas ntar jadinya ini kayak bahan cilok. Ngumpel ya. Iya. Ini pakai air dingin. Terus jangan semuanya teman-teman. Dikit-dikit. Ntar kalau terlalu banyak juga nggak ini kan. Terlalu encer. Ini udah tercampur merata. Kita tinggal tambahkan daun bawang. Coba lihat kekentalan. Segini nih. Tuh. Nggak encer-encer amat ya. Encer. Kalau terlalu encer, ntar di tempenya tuh nggak nempel. Di pas digoreng misah dia. Nah, kita tambahkan daun bawang. Ini daun bawang ukuran 2000 teman-teman, kita masukin. Kalau ini tadi setengah kilo. Kita masukin. Kalau tempenya Rp5.000 murah. Oke, kita aduk lagi sampai merata. Nah, ini teman-teman. Jadi cicipin, Pak. Ntar kita tambahkan bumbu penyedap. Ini baru pakai garam tadi di bumbunya. Ini belum ada rasanya. Skip mas. Kita tambahkan bumbu penyedap. Nih saya pakai bumbu penyedap. Sebut merek nggak usah. Kelihatan lah.
Ini kadang-kadang satu bisa saya pakai semua. Tapi kita cobain dulu daripada kita nyesel asik. Nyesel. Mending dikit-dikit tapi pasti. Ini bisa ada juga kadang-kadang dibikin itu warna kuning. Mendoannya jadi warna kuning. Jadi kita tadi pas pengolahan di sini itu cuma ditambahkan sama kunyit. Kalau kunir ya nek wong Jawa ngerti. Kalau global pada kurang tahu. Kita cobain. Kurang dikit. Berarti emang harus ukurannya satu. Oke. Bapak suka asin sih. Maklum jauh dari istri. Oke teman-teman, kita udah selesai. Berapa lama sih belum pulang? 2 bulan, mau 3 bulan belum pulang. Oke, ini udah jadi. Kita tinggal langkah selanjutnya, yaitu menggoreng. Oke, jangan kemana-mana, terus ikuti video ini. Oke teman-teman, ini minyaknya sudah kita panasin. Kita coba udah panas apa belum. Udah, kita tuang ke... Belum, kita nunggu panas teman-teman. Oke, udah panas teman-teman. Kita langsung nih kayak gini nih tuh. Bismillah. Ya masuk. Tempelin sini dulu. Nah, biarin lah. Kurang panas tuh. Nggak apa-apa. Sambil berjalan. Wajahnya kecil, jadi nggak bisa muat banyak teman-teman. Jadi dikit-dikit. Karena mendoan, mendingan doang, jangan sampai kering nih, ya kan? Cukup kayak gini, udah sampai ke dalam matangnya, kita angkat. Kalau sampai kering itu namanya bukan mendoan, Gorengan. tapi gorengan. Ini kan digoreng. Ya beda, gorengan kering sama basah disebutnya mendingan doang, makanya mendoan. Nah ini teman-teman tuh, jadi masih teksturnya masih lembek, nggak sampai keras. Oke, kita lanjutkan. Ini udah jadi nih. Oke teman-teman, alhamdulillah udah kelar dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat, tiring, deng nih. Mendoan khas Banyumas. Buat kalian yang orang Banyumas, sama kayak saya sebenarnya bukan orang Banyumas, cuma karsidennya kan sama. Gitu teman-teman. Ini salam mendoan aja ya, karena ini makanan dari sono, dari Banyumas, tapi bikinnya di sini ya. Ini mau saya cobain ya. Ini mendoannya mau saya cobain. Pakainya apa ini mas? Itu saus sambal. Saus sambal. Kasih kecap. Kasih kecap. Itu teman-teman. Ini udah saya nyiapin, udah dingin karena masih panas. Bisa kecap sambal. Nih teman-teman, kita cobain. Masya Allah. Jadi enak teman-teman mendoan ini ya. Gurihnya dapet. Terus apa dari kedelainya itu kan enak juga ya. Rasa kedelai. Jadi belum, karena tempenya ini nggak terlalu matang. Kalau yang terlalu matang tuh agak cenderung busuk gitu teman-teman. Jadi ini sedang, tempenya sedang. Kemudian kalau dari tekstur ini terigunya
Itu karena kita tadi sedikit kita campurin sama Panji. tepung kanji, jadi agak kayak cireng kayak gitu teman-teman tuh. Kenyal gitu teman-teman. Ini sengaja saya bikin kayak gini. Karena rasanya agak kayak cireng gitu. Nggak kalau tepung terigu doang itu agak cenderung kalis rasanya tuh. Jadi ini bismillah. Pakai nasi teman-teman. Buat sarapan sekalian. Sebelum beraktivitas kita makan nasi, lauknya pakai mendoan khas Banyumas. Oke? Dan mungkin itu aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat saya khususnya dan buat kalian semua yang setia menonton video saya sampai selesai. Dan buat kalian juga yang belum bisa mudik sama seperti saya, nggak usah khawatir. Insya Allah kita bisa mudik. Nggak tahu kapan, yang penting kita yakin aja. Kita doakan keluarga yang di rumah dan kita berdoa untuk kita sendiri di sini. Nah, kata istri saya pernah bilang gini, nggak apa-apa orangnya nggak pulang, yang penting duitnya pulang. Oke teman-teman, itu aja ya. Terus yang merawat siapa yang merawat? Merawat di sini. Masa aku? Itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.